Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di Edukasi PKH. Di malam ini saya khusus deh untuk teman-teman media sosial Facebook, follower saya, dan akan membuat video yang durasinya agak sedikit panjang karena kita akan membahas ataupun sosialisasi, terutama pasti teman-teman nanyain ketika saya muncul nanya pencairan tahap kedua baik PKH maupun BPNT. Gimana sih kabarnya? Kalau teman-teman tanya kabarnya, saya jawab kabarnya sepertinya baik-baik saja deh. Maksudnya kabar pencairannya ya, apakah ada hilal, sampai mana perkembangannya, kayak gitu kan teman-teman. Kalau untuk PKH dan BPNT tahap keduanya, kalau di akun yang saya pegang 6NG ya, akun yang saya pegang, mungkin akun yang lain beda lagi, di daerah lain mungkin beda lagi. Siapa tahu nanti mungkin update-nya lebih duluan, bisa jadi. Kalau di akunnya saya pegang 6NG masih di final closing dan bulannya sudah berganti April, Mei, Juni, tapi untuk datanya belum ditemukan. Alias datanya belum keluar tuh nama-nama di final closingnya ya. Belum, tapi mungkin ada juga, mungkin di daerah lain mungkin yang sudah keluar final closingnya. Mungkin itu teman-teman ya. Karena saya kan nggak bisa mengakses data di seluruh Indonesia, nggak bisa. 6NG itu hanya bisa diakses kalau sebesar saya kan di desa dampingan saya. Ya saya tingkatannya kecamatan. Bisa mengaksesnya tingkat kecamatan, tingkat desa ataupun kelurahan. Kalau tingkat kabupaten ataupun kota, ya yang akses nanti di atas saya lagi supervisor yang pegang akunnya. Seperti itu ya. Berarti perkembangannya belum ada perkembangan sampai sekarang. Saya bikin video di tanggal berapa coba teman-teman? Komen dong. Oke, betul, tanggal 25 Mei tahun 2025 belum ada pencairan. Habis itu perkembangannya sampai mana? Tanyanya lagi pasti kira-kira kapan pencairannya? Apakah di akhir bulan Mei ini? Bantuan sosial semuanya bisa terjadi. Bisa jadi di akhir bulan juga bisa jadi. Bisa jadi kalau akhir bulan terlewat ini ya pastinya di bulan Juni. Itu sudah fix pasti di bulan Juni untuk PKH dan BPNT. Tahap 2 ya. Fix itu pasti teman-teman ya. Nah pasti habis itu pertanyaannya muncul lagi. Awal, pertengahan, atau akhir? Ya kembali lagi kan bantuan sosial. Ya, paling sekedar perkiraan. Mungkin banyak memperkirakan di awal Juninya. Sebelum Lebaran Haji ya bisa jadi seperti itu ya. Ataupun setelah Lebaran Haji juga bisa jadi. Intinya sih masih sampai di Juni ataupun masuk ke Julinya juga bisa jadi. Biasanya kalau Juli itu bagi yang belum cair di tahap 2-nya. Biasanya nanti cairnya di bulan Juli. Itu termasuk ke dalam PKH ataupun BPNT susulan. Itu dia rentetannya ya, komplit ya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering teman-teman ajukan ketika saya melakukan live ataupun membuat video. Udah saya jawab semuanya. Dan ada lagi nih, mungkin teman-teman masih penasaran juga ya. Karena mungkin was-was juga sih. Lebih khususnya ke was-was daripada penasaran. Yang disurvei dan antara yang nggak disurvei di bulan-bulan kemarin, apakah akan lanjut bantuan sosialnya ataupun akan berakhir. Untuk yang disurvei, bantuan baik PKH maupun BPNT, teman-teman harus pahami dulu. Bantuan sifatnya itu sementara, ya, bukan selamanya. Apalagi sekarang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pak Mensos, itu sering mengedukasi, mensosialisasikan mengenai bantuan di tahun 2025 ini, bahwa bantuan itu sementara, berdaya itu selamanya. Jadi yang disurvei maupun yang nggak disurvei, kalau sudah saatnya tidak mendapatkan bantuan, ya maka bisa jadi tidak cair lagi. Terjadi ke siapa saja. Ya teman-teman, ke siapa saja. Namanya juga kan bantuan sosial. Ya, baik disurvei dan baik nggak disurvei, bisa jadi suatu saat bantuannya berakhir ya. Itu siapa saja. Dan yang nggak disurvei, sebetulnya yang disurvei itu bukan untuk menentukan agar menerima bantuan sosial, memastikan menerima bantuan sosial, enggak. Cuman kadang-kadang teman-teman tuh salah paham. Ketika disurvei itu pasti, wah, saya ini akan dapat bantuan PKH nih, karena yang survei itu kan pendamping sosial PKH. Kira-kira setelah survei itu berapa lama sih cairnya agar mendapatkan bantuan PKH? Kan sudah disurvei, kayak gitu kan. Yang belum mendapatkan bantuan, perkiraannya seperti itu, betul nggak? Beda lagi kalau yang sudah mendapatkan bantuan, baik PKH maupun BPNT, tapi disurvei. Apakah bantuan sosial itu akan berhenti ketika saya disurvei? Nah, itu dia teman-teman ya, seperti itu.
Survei kemarin itu adalah survei untuk DTSEN, yaitu survei ground check. Kegunaannya untuk memastikan keadaan sosial ekonomi teman-teman ataupun target survei yang disurvei. Itu nama-nama yang disurvei itu terindikasi ada beberapa faktor ya. Indikasi itu diduga. Pertama, datanya itu bermasalah. Baik data kependudukan ya ataupun nama NIK dan lain sebagainya. Data bermasalah bisa termasuk data tersebut ataupun nama penerima manfaat tersebut harusnya mendapatkan bantuan sosial tapi tidak mendapatkan bantuan sosial. Dan ada lagi ya, harusnya nama target survei tersebut itu tidak mendapatkan bantuan sosial. Mungkin karena dinilai sudah mampu, sudah layak ya, maka harus disurvei. Itu dia, untuk memastikan keakuratan datanya sesuai atau enggak sih dengan keadaan ataupun kondisi sosial ekonominya saat disurvei, sesuai atau tidak sih, masih layak mendapatkan bantuan sosial atau tidak sih. Itu dia, kira-kira data yang disurvei itu seperti itu. Data yang layak mendapatkan bantuan sosial tapi tidak mendapatkan bantuan sosial. Data yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial sampai sekarang masih mendapatkan bantuan sosial. Makanya harus disurvei kedua tersebut. Dilaporkan sesuai dengan kondisi lapangan ataupun sesuai dengan target survei yang ditemui oleh si survei saat mensurveinya. Kalau misalkan keadaan sosial ekonominya ternyata itu memang sudah mampu dan tidak layak mendapatkan bantuan sosial, dibuktikan dengan aset yang bergerak, aset tidak bergerak, ataupun kondisi rumahnya, penghasilannya, pekerjaannya, seperti itu teman-teman ya, maka akan bisa dinilai dari situ. Kalau ternyata penilaiannya itu sudah tidak layak mendapatkan bantuan sosial karena mampu setelah dinilai dari aset, pekerjaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, asetnya, tanah, sawah, lahan, dan lain sebagainya, misalnya dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial, ya maka bisa dilaporkan bahwa target survei tersebut kondisi sosial ekonominya sudah berubah dan tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial. Itu bisa mengakhiri bantuan sosial. Tapi kalau semisal setelah disurvei kondisi sosial ekonominya itu masih miskin ataupun masih layak mendapatkan bantuan sosial, ya maka teman-teman jangan usah khawatir. Ya, maka bantuan sosialnya mudah-mudahan tetap berlanjut di tahap keduanya. Tapi kembali lagi, bantuan sosial suatu saat bisa berakhir dan tidak dapat. Apalagi sekarang ada proses perpindahan dari DTKS ke DTSEN. Itu ya, sepertinya udah saya jelaskan semua tuh dari awal sampai akhir mengenai yang disurvei dan tidak disurvei seperti itu. Nah, bagaimana yang tidak disurvei? Kalau yang tidak disurvei ada kemungkinan ya bahwa data-datanya ataupun data kependudukan ataupun data lain sebagainya yang memenuhi untuk menerima bantuan sosial ya, berarti itu tidak bermasalah. Bisa jadi itu tidak ada masalah dan bisa jadi masih lanjut untuk ke DTSEN. Kalau DTSEN-nya lulus, layak menerima bantuan sosial ya maka bantuannya akan tetap lanjut. Tapi kembali lagi, bantuan sosial suatu saat bisa berakhir dan terjadi ke siapapun. Ya kita berdoa aja semoga teman-teman yang masih layak mendapatkan bantuan sosial itu bisa masih menerima bantuan sosial di tahap kedua ini. Tapi kalau yang sudah terlalu lama, siap-siap untuk bergantian. Karena maksimal dan idealnya menerima bantuan sosial itu cukup 5 tahun saja. Nanti akan ada evaluasi. Dan bagi yang 40 tahun ke bawah, itu nanti kalau yang menerima bantuan bisa jadi akan dialihkan ke yang namanya pemberdayaan sosial. Kebanyakan ngomong ini orang ini nggak cair-cair. Ya udah pekerjaan saya Kak ngomong, Kak sosialisasi. Bedanya kalau sekarang saya sosialisasinya lewat media sosial dan di lapangan juga langsung juga itu saya sosialisasi mengenai bantuan sosial. Setidaknya teman-teman yang sudah mengerti bisa lebih mengerti lagi. Yang tidak mengerti sama sekali bisa sedikit lebih mengerti dan memahami. Dan teman-teman itu lebih mudah melihat media sosial. Ya, semoga informasinya ini, sosialisasinya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau gitu, jangan lupa follow dan assalamualaikum.